Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya ruh kita ini di dunia dia diibaratkan jundun mujannadah, yaitu seperti pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lainnya. Apabila mereka saling mengenal, ta'arafu, maka mereka akan cocok bersama dengannya. Dan apabila mereka tidak saling mengenal, tanakaru, maka mereka saling menjauh satu sama lainnya. Yaitu apa yang kita rasakan di dunia ini kaum muslimin, bahwa ruh orang-orang mukmin, jiwa orang-orang mukmin, dia tidak akan bisa duduk bersama kecuali orang yang sepaham dengannya. Maka demikian juga yaitu ruh orang-orang kafir, dia tidak bisa duduk bersama dengannya. Kecuali dia tidak bisa, mereka juga akan saling bisa sama duduk bersama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ruh pelaku maksiat akan bisa duduk dengan para pelaku maksiat. Ruh orang-orang munafik, orang-orang kafir akan bisa duduk bersama dengannya. Adapun ruh orang-orang mukmin hanya bisa duduk bersama dengan orang mukmin, karena mereka satu cerita, satu pemikiran, satu ide. Demikian juga kelak nanti pada hari kiamat kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Adapun perjalanan ruh setelah dia mengarungi kehidupan di dunia ini, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dibawakan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau, Kitab Al-Janaiz. Di dalamnya beliau menjelaskan, membawakan hadis ini, yaitu bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menguburkan salah satu sahabatnya dari kaum Ansar meninggal dunia, pergilah Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabatnya. Setelah mayit ini dikuburkan oleh mereka para sahabat, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitarnya, kiri dan kanannya mengelilingi kuburan ini, dan semuanya dalam keadaan diam, hening menunggu apa instruksi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa yaitu kayu di tangannya, lalu dia pukul-pukulkan ke tanah. Sementara para sahabat diam membisu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Dalam kondisi seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abdal mu'min, sebelumnya beliau katakan ista'idzu billahi min adzabil qabri. Kata Nabi SAW, minta berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Dia ulang ucapannya sampai 3 kali, ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Lalu beliau katakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya, seorang hamba yang beriman
ketika dia hendak berpisah dari bumi ini di penghujung hayatnya, wa iqbalun minal akhirah, dan ketika dia mau menghadap ke akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun, maka turunlah seketika itu malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajah-wajah mereka itu bercahaya, ka'anna wujuhahumus syams, seperti di wajah mereka itu adalah seperti sinar matahari, ma'ahum kafan min akfanil jannah, dan mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga, wa hanutun min hanutil jannah, demikian juga mereka membawa wewangian dari wewangian surga, hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka duduk di sepanjang mata memandang, dan ini jumlah mereka sangatlah banyak kaum muslimin. Dan malaikat yang turun ini bukanlah malaikat maut, akan tetapi malaikat yang lain yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah nanti yang akan mengatakan kepada mayit yang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ridha Tuhanmu. Dan dia pula lah malaikat ini yang akan mengatakan kepada jiwa yang kafir, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu menuju murka Tuhanmu. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah, malaikat ini, ya summa yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut, hatta yajlisu inda ra'sihi, dan dia duduk di bagian kepalanya, malaikat maut duduk di bagian kepalanya, fayaqul, dan dia mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan keridhaannya. Maka seketika keluar, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah minas siqa, maka keluarlah ruh tadi kaum muslimin dirahmati oleh Allah dengan mudahnya, seperti keluarnya air dari tempatnya, keluarnya air dari teko, keluarnya air dari ceret ketika dituangkan. Begitu mudahnya keluarnya ruh tersebut tanpa sakit. Ini yang Allah ungkapkan di dalam surah An-Nazi'at, wan nasyitati nashta, dan demi an-nasyitat, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah, yaitu nyawa orang-orang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, fayakhudhuha, lalu diambil oleh malaikat maut ruh tersebut. Apabila dia ambil, lam yada'uha fi yadi tarfata ain, ketika malaikat maut mengambil ruh tersebut, maka malaikat-malaikat yang tadi yang begitu banyak tidak tinggalkan atau tidak biarkan malaikat maut yaitu memegang ruh orang ini kecuali mereka ambil, hatta ya'khudhaha, sampai mereka ambil, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, lalu mereka kafani dengan kafan yang tadi dari surga. Yang dia kafankan adalah ruh kaum muslimin, sementara jasad kita yang akan mengkafankannya. Wa fi dzalikal hanud, lalu ditaburilah, dilumurilah dia dengan wewangian-wewangian surga tadi. Fayakhruju minha ka'atyab nafkhati miskin, sehingga keluarlah aroma begitu harum seperti bau kasturi, yang terkadang sebagian Allah tampakkan kaum muslimin dirahmati oleh Allah dengan bau yang tidak tahu asal muasalnya. Bisa jadi itu adalah apa yang Allah tampakkan kepada manusia sebagai bukti akan keberadaannya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, setelahnya wujidat ala wajhil ard fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu, dan lalu mereka bawalah ruh ini tadi naik ke langit, dan tidaklah dia melewati satu malaikat dari malaikat-malaikat yang ada di langit sana kecuali mereka mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib, ruh siapakah yang bau harum ini? Fayaqulun fulan ibn fulan, maka malaikat ini mengatakan ini adalah ruh fulan ibn fulan. Disebutkanlah nama yang terbaik yang pernah dia dipanggil selama di dunia dahulu kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Nama dia dengan nama bapaknya akan disebutkan oleh malaikat, yaitu fulan ibn fulan. Kemudian setelahnya kaum muslimin, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai dia menjelang masuk ke dalam langit dunia yang pertama, yaitu langit pertama. Fayastaftihuna lahu fayuftahlah, dibukakanlah pintu untuknya, kemudian mereka pun masuk, dan ruh ini pun masuk. Fayushayyi'uhum min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, lalu diikuti oleh malaikat-malaikat tadi terus sampai kepada langit berikutnya.
hatta yantahiya ila sama'is sabi'ah, hingga sampai pada langit yang ketujuh. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Begitulah tingginya ruh tersebut. Apabila dia meninggal, maka akan dia terus dibawa menuju sampai pada langit yang ketujuh. Dari situlah asal kita, dari situlah asal ruh kita, dan jasad kita akan dikembalikan ke bumi karena dia berasal dari benda-benda bumi. Sementara ruh adalah perbendahara langit yang Allah ciptakan, yang Allah satukan dengan unsur tanah. Jadilah manusia seperti yang kita rasakan hari ini. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sampailah sebuah tempat, yaitu yang paling tinggi. Allah katakan setelah itu, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah kitab catatan amal hambaku ini di illiyin. Itu tempat yang paling tinggi yang berada di surga sana, kaum muslimin. Dituliskanlah dia di situ sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidu abdi ilal ard fa inni minha khalaqtum wa fiha uidukum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Adapun jasadnya, kemudian setelah itu kata Nabi SAW, ruhnya balikkan ia kembali kepada jasadnya, karena dari situ dia akan dimasukkan. Kemudian dari situ mereka dia diciptakan, dari situ mereka kami ciptakan kata Allah, dan kepadanya mereka akan dimasukkan setelah mereka meninggal dunia. Kemudian darinya nanti mereka akan dikeluarkan pada kali yang lain, yaitu pada saat mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, fatu'adu ruhuhu, dikembalikanlah ruhnya. Fayatihi malakan, seketika ruh tersebut sampai ke dalam jasadnya kembali, kaum muslimin. Hiduplah mereka kembali. Namun kehidupan ini bukanlah kehidupan seperti di dunia. Kehidupan ini mereka berada di alam yang disebut dengan alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Mereka tidak akan dapat balik ke belakang ke dunia dan tidak bisa maju menuju akhirat. Dan alam itu akan disembunyikan oleh Allah. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Datanglah kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi fayaqulanilah, didudukkanlah dia oleh dua malaikat ini yang disebut dengan Munkar dengan Nakir. Lalu dia dudukkan, kemudian dia bertanya, man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Inilah yang disebut dengan fitnatul qabri, yaitu fitnah kubur, kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Fayaqulu rabbi Allah. Ya, orang mukmin tadi mengatakan Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Lalu malaikat ini kembali bertanya, apa agamamu? Dia sebutkan dini Islam, agamaku adalah Islam. Lalu malaikat ini kembali bertanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fik? Siapakah laki-laki atau bagaimanakah tanggapanmu, atau siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Maka dia sebutkan Muhammad Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, tidaklah seorang dapat menjawab pertanyaan yang tiga ini, kaum muslimin, kecuali apa yang ia lakukan dahulu selama di dunia. Jika dia dahulu adalah seorang yang mengenal Tuhannya dengan pengenalan yang benar sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu dia bawa sampai dia meninggal dunia, dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Demikian juga barang siapa yang beragama dengan agama Islam, agama sejalan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di dunia, maka dia akan menjawab di dalam kuburnya kelak, kaum muslimin. Demikian juga orang yang mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab tiga pertanyaan ini. Oleh karenanya, siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan, akan dilemparkan kepada dia satu pertanyaan lagi. Apa kata malaikat tersebut? Min aina ilmuka bidzalik? Dari mana ilmumu? Dari mana engkau dapatkan itu? Maka dia sebutkan, qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, aku membaca kitab Allah. Membaca makna yang sini mempelajari kitab Allah, mendalaminya, mengetahui tunjukan-tunjukan ayat per ayatnya. Dan makna membaca kitab Allah juga membaca sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia, karena tak mungkin kita pahami kecuali dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa'amantu bihi wa saddaqtu, lalu aku beriman dengannya dan aku benarkan, maknanya aku jadikan sebuah keimanan lalu aku amalkan dalam kehidupanku sehari-hari. Fayunada munadin, maka berserulah, yaitu dari langit, seruan dari langit, an saddaqa abdi, yaitu bahwa hambaku ini benar. Allah mengatakan bahwa hambaku ini jujur di dalam ucapannya. Fa afrishu lahu minal jannah wa albisu minal jannah,
Kata Allah Subhanahu wa taala, bukakan pemandangan menuju surga. Wa albisu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, tak bukakan pintu kepada dia menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Lalu setelah itu masuklah ke dalam kuburan tersebut harum surga yang begitu menakjubkan dan menawan kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Inilah kenikmatan pertama yang dirasakan. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Lalu dilapangkanlah kuburannya sepanjang mata memandang. Ketahuilah alam kubur bukanlah alam yang kita menguburkan mayit-mayit kita di situ kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Tapi ini adalah alam yang Allah rahasiakan yang kita tidak mengetahui di mana tempatnya. Setelahnya wa ya'tihi rajulun hasanul wajah. Datanglah kepada dia seorang laki-laki yang begitu mengagumkan pemandangan wajahnya, yang gagah. Dia katakan hasanul siyab, memakai pakaian yang terbaik, tibur rih, harum baunya. Yaqulu abshir billadhi yassaraka. Laki-laki ini mengatakan kepada dia, kabar gembira untukmu, sesuatu yang akan menyenangkan dirimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu man an. Maka dia menyebutkan, siapa engkau? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu sepertinya membawa kebaikan. Maka dia sebutkan, ana amalukas salih. Aku adalah amal salehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah. Maka orang mukmin ini setelah mendapatkan hal tersebut dia sebutkan, ya Allah, cepatlah kiamat, cepatlah kiamat, supaya dia berkumpul kembali dengan keluarga-keluarganya. Inilah perjalanan ruh kaum muslimin, seorang hamba yang saleh. Bagaimana dia lepas dari dunia ini hingga sampai akhirnya Allah akan bahagiakan kehidupannya sampai dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun ruh orang kafir kaum muslimin, seketika dia hendak berpisah dari dunia ini, maka seperti apa yang kita katakan tadi, akan tetapi berbalik. Kalau seandainya mukmin mendapatkan nikmat, maka orang kafir justru akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka kaum muslimin dirahmati oleh Allah? Maka malaikat tadi datang membawa kafan dari neraka, berbau busuk dari neraka. Lalu setelah malaikat maut datang dan mengatakan, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka dari Tuhanmu, maka ruh tersebut berpencar di dalam tubuhnya dan tidak mau keluar. Maka ditariklah oleh malaikat ini dengan sekuat-kuatnya, seperti sehingga dia keluar kaum muslimin, seperti ditariknya besi setelah dimasukkan, yaitu seperti kambing guling yang ditusuk dengan besi, setelah dia dibakar kemudian ditarik. Seperti itulah ya ditariknya ruh tersebut dari jasad. Dan ini yang Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat maut yang mencabut ruh itu dengan sekuat-kuatnya. Lalu dia dikafankan, kemudian dibawa masuk, naik ke atas langit. Tidak ada satu pun malaikat yang bertemu kecuali mencelanya. Ruh siapakah yang begitu busuk ini? Maka disampaikan, ruh Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang paling buruk yang pernah dia dipanggil selama di dunia. Kemudian tidak dibukakan pintu langit kepada dia. Dan ini yang Nabi SAW katakan, la tufattah lahum abwabus sama' hatta yalijal jamalu min sammil khiyat. Tidak akan dibukakan kepada dia pintu dari pintu-pintu langit sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Lalu dia dikembalikan kepada ruhnya melayang-layang hingga akhirnya dia sampai kepada jasadnya. Lalu ditanya, tak ada satupun pertanyaan itu yang bisa dia jawab. Dia katakan, ahin la adri, aku tidak mengetahui. Sami'tun nasa yaqul fa aqul, aku hanya mendengarkan orang dahulu katanya Tuhan itu ini, agama itu ini.
atau nabi itu namanya ini dan lain sebagainya, lalu kau ikuti pula. Maka malaikat menyebutkan ma talaita wa ma tarai wa ma daraita, kau tak membaca dan tidak mengetahui apa-apa. Ini celaan kaum muslimin kepada orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau mendalami Islam, yang tidak mau membaca, mempelajari dan mendalami agama ini dan mengamalkan. Karena malaikat kelak akan mencela dia pada hari kiamat di dalam kuburnya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Hingga pada akhirnya, yaitu diazablah dia dengan azab yang luar biasa. Kemudian dihimpitlah kuburannya, dihimpitlah kubur dia di dalam kuburannya, sampai disebutkan fatakhtalifu adla'uhu, yaitu bercerai-berailah tulang belulangnya. Kemudian setelahnya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah, datanglah seorang yang tampak di wajahnya menyedihkan, baunya yang begitu busuk. Lalu dikatakan kepadanya, siapa engkau? Maka orang ini mengatakan, aku adalah amalmu yang buruk. Inilah janji yang telah datang kepadamu, sebuah janji yang Allah telah janjikan kepadamu. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Lalu dia katakan, akulah yang akan menemanimu sampai dunia kiamat, kata laki-laki ini. Lalu ditampakkan kepada dia pemandangan menuju surga lebih awal. Lalu setelah tampak oleh dia pemandangan yang begitu indah, kaum muslimin, dihilangkan dari pandangannya, dirubah oleh Allah pandangan menuju neraka. Tampaklah oleh dia azab yang maha dahsyat. Maka dia sebut, malaikat mengatakan, inilah bakal yang akan menjadi tempatmu. Maka dia sebutkan, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan kau tegakkan kiamat, jangan engkau tegakkan kiamat. Karena alangkah takutnya dia bertemu dengan azab yang maha dahsyat dari apa yang telah ia rasakan di dalam kubur. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, inilah perjalanan ruh orang mukmin dengan ruh orang-orang kafir dan para pendosa dan orang-orang munafik. Tinggal bagi kita memilih di dunia ini, kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kalian yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yuthabbitana 'alal Islam. Semoga Allah teguhkan kita di atas agama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان كوم مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.